Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aditya Kabambudi dengan NIM 088 akan menjelaskan tentang sistem komunikasi data dari mata kuliah Sistem Telekomunikasi. Jadi, komunikasi data merupakan proses pengiriman informasi di antara dua titik menggunakan kode biner yang melalui saluran transmisi dengan menggunakan peralatan switching. Nah, jadi si informasinya ini berupa data. Nah, sekarang ada blok diagram seperti yang dapat lihat di sini. Ada tiga komponen utama. Yang pertama ada source system, lalu ada transmission system, lalu ada destination system. Pada source system atau sumbernya terdapat source dan transmitter. Lalu pada destination system terdapat receiver dan juga destination. Nah, ini contohnya seperti yang di sini, terdapat workstation, lalu masuk ke modem, lalu ada public telephone network sebagai transmission systemnya, dan destination systemnya terdapat modem lagi dan juga server. Nah, jadi ketika dari source menuju transmitter, bentuk sinyal informasinya masih berbentuk digital. Tapi pada transmitter menuju transmission system diubah menjadi analog. Lalu ketika di receiver menuju destination diubah lagi menjadi sinyal digital agar bisa dibaca oleh di tujuannya. Nah, ini ada ringkasan perkembangan teknologi ketika tahun 1880 ke atas, bentuk jaringannya masih telepon dan juga trafficnya masih menggunakan suara. Lalu peralatan switching teknologi switchingnya masih menggunakan circuit switching analog. Dan yang transmission medianya masih menggunakan chopper atau tembaga. Lalu microwave. Dan ketika pada tahun 1990 sampai sekarang, jaringan networknya bisa menggunakan wireline, lalu ada wireless, lalu ada internet yang kita gunakan sekarang. Trafficnya bisa multimedia. Lalu switching teknologinya ada cell switching dan juga ATM. Dan transmission medianya bisa chopper, tembaga, microwave, satelit, dan juga fiber optik. Nah, ini ada model jaringannya. Jadi ini yang terlihat di gambar di pada transmitter terdapat customer premise, lalu equipment CPE, dan juga telepon, dan sebagainya. Nah, jadi di transmisi di sini menggunakan network access yang bisa berupa jaringan 2G dan juga 3G. Lalu pada transport mekanismenya ada PSTN dan ISDN, lalu masuk ke receiver. Nah, ini untuk yang host ini, jadi ketika arsitektur sederhana komunikasi data itu, ketika antara host menuju host lain dihubungkannya melalui node. Nah, jadi ada 4 node yang bisa menghubungkan 4 buah host. Nah, jadi node itu merupakan mesin yang digunakan user untuk fungsinya sebagai switching. Nah, node juga ada macam-macamnya, seperti customer node, switching node, transmission node, dan lain-lain. Nah, sekarang pada fungsi jaringan. Jadi, fungsi-fungsi jaringan ini ada hal-hal dasar yang harus dilakukan oleh jaringan, yaitu sebagai switching atau routing dan juga flow control. Nah, untuk yang switching ini untuk interkoneksi, lalu yang routing itu untuk memilih sebuah lintasan dan juga persyaratan tertentu. Lalu untuk yang flow control itu untuk memperlambat atau menolak traffic. Dan juga ada kecepatan dan konversi node dan sebagainya. Nah, pada klasifikasi jaringan ini terdapat DTE atau Data Terminal Equipment, dan juga di DTE tersebut ada beberapa komponen seperti interface message, lalu processor MEP, ARPANET, dan lain-lain. Lalu juga ada terdapat peralatan user seperti terminal, telepon set, host, PC, workstation, dan lain-lain. Nah, sekarang masuk ke topologi. Jadi sistem jaringannya ini menggunakan sistem jaringan topologi. Yang pertama ada topologi ring. Jadi topologi ring ini bentuknya lingkaran seperti yang terdapat lihat di gambar di sini. Nah, ini yang untuk yang kuning ini merupakan contoh dari user. Jadi topologi ring ini hanya bisa mengirim transmisi dari satu user ke user lain. Jika ada user yang menggunakannya secara bersamaan, ketika ada transmisi, maka akan terjadinya tabrakan. Nah, jadi si topologi ring ini bentuknya lingkaran, melingkar gini. Nah, selanjutnya ada topologi bus. Jadi topologi bus ini menghubungkan si antara usernya menggunakan satu jalur komunikasi
atau transmisi. Nah, jadi di setiap ujungnya ini, di setiap ujung antara si jalur ini dan AB ini terpasang terminator. Jadi terminator itu adalah semacam penghilang atau penyerap sinyal yang dipasang di tiap ujung topologi bus dan di tiap ujung sini nih. Nah, jadi di ujung tiap sini tuh dipasang terminator yang fungsinya sebagai penghilang atau penyerap sinyal. Nah, pada topologi star ini terdapat terminal pusat, yaitu yang dilambangkan S ini itu switching atau hub. Jadi fungsinya bisa memonitoring atau switching antara jika adanya terjadi pengiriman transmisi dua user dan yang nanti akan di switch atau dimonitoring oleh hub ini secara bergantian. Nah, sekarang topologi mesh. Jadi topologi mesh ini mirip seperti topologi star pada struktur jaringannya. Tetapi yang membedakan tidak adanya terminal pusat atau hub atau switch pada si topologi mesh ini. Tetapi di setiap user ini terdapat hubnya. Jadi si hubnya itu terdapat di setiap user ini. Nah, jadi si topologi mesh ini mempunyai jalur masing-masing ketika akan transmisi ke user lain. Jadi di jumlahnya sesuai user yang akan dikoneksi dengan user yang sebagai node. Nah, ini hanya berlaku pada topologi mesh. Nah, sekarang masuk ke klasifikasi jaringan. Jadi pada klasifikasi jaringan ini, dilihat dari cakupan geografinya terdapat beberapa contoh. Di sini ada contoh LAN, MAN, dan juga WAN. Yang LAN ini atau Local Area Network hanya bisa beberapa kilometer saja, atau hanya di cakupannya misalkan di kampus, jadi hanya gedung ke gedung lagi. Nah, pada yang MAN atau Metropolitan Area Network, cakupannya bisa beberapa puluhan kilometer, contohnya seperti di perkotaan. Lalu untuk yang WAN atau Wide Area Network, ini cakupannya bisa dari ratusan sampai ribuan kilometer. Nah, ini masuk ke peralatan switchingnya. Yang pertama ada circuit switching. Jadi, circuit switching ini fisiknya dibangun di antara titik-titik ujung yang berkomunikasi. Lalu, kualitas lintasannya dedicated atau dijamin selama durasi panggilan. Dan juga terdapat 3 fasa dalam life cycle-nya dari suatu koneksi. Yang pertama ada pembangunan sirkuit, lalu ada transfer data, dan juga ada penutupan sirkuit. Nah, seperti yang dilihat di gambar di sini, jadi ketika dari sumber pemanggil masuk ke central local office, harus masuk dulu ke sentral terang atau terang exchange, lalu masuk lagi ke central local office, baru bisa masuk ke tujuan yang dipanggil. Nah, sekarang masuk ke circuit switching 1. Jadi yang seperti dapat lihat gambar di sini, processingnya pada saat interkoneksi switching yaitu penstabilan saluran komunikasinya. Lalu garis merah ini, nah ini garis merah yang ini tuh adalah garis waktu untuk penstabilan saluran komunikasi atau sirkuit. Nah, sekarang sirkuit switching 2. Jadi ada analisa matematisnya. Yang pertama ada jumlah hop itu sama dengan M, lalu si delay pemrosesan per hop itu sama dengan P. Nah, jadi si per hop adalah per setiap saluran dalam satu kali transmisi yang dilakukan oleh user. Lalu ada delay propagasi linknya sebagai L, kecepatan transmisinya W bit per detik, dan juga ukuran paketnya adalah B atau bit kali bit. Nah, ini pengiriman data yang hijau ini merupakan perbandingan ukuran paket terhadap kecepatan transmisi. Jadi si yang hijau ini adalah perbandingan ukuran paket terhadap kecepatan transmisi. Nah, sekarang masuk ke node circuit switching. Jadi terlihat di gambar di sini ada 3 buah jalur. Yang pertama ada 4 buah jalur. Yang pertama yang biru, yang hitam, dan juga yang hijau, lalu yang merah. Nah, jadi si node ini akan menghubungkan dari incoming linknya menuju outgoing linknya mau kemana. Jadi misalkan yang biru ke yang biru lagi. Tetapi ini juga bisa circuit switching ini bisa mengirim si transmisinya menerima 2 buah user secara bersamaan seperti yang terlihat di gambar yang ini, yang jalur hitam dan jalur merah itu menuju outgoing yang sama. Nah, selanjutnya circuit switching multiplexing atau demultiplexing. Jadi si prinsip kerjanya ini mirip yang TDM kemarin, yang time division multiplexing. Jadi waktunya tuh dibagi dalam frame dan framenya dibagi lagi dalam slot. Nah, apakah circuit switching ini cocok untuk data? Jawabannya tidak, karena circuit switching hanya cocok untuk voice atau suara. Jadi karakteristik dari circuit switching ini pengirimannya sangat banyak dan durasinya singkat. Lalu tidak efisien karena adanya delay call setup.
ada peralatan switching selanjutnya yaitu paket switching. Jadi paket switching ini cocok untuk komunikasi data. Terdapat header, data, lalu trailer. Lalu message-nya dipotong-potong menjadi sebuah data yang lebih pendek atau yang disebut paket. Selanjutnya paket switching node switching. Jadi si node switching ini terlihat di gambar mempunyai node-nya itu mempunyai memori. Jadi ketika ada informasi yang akan dikirim dari incoming menuju outgoing akan disimpan dulu pada node ini yang berfungsi sebagai memori. Internet menggunakan paket switching. Kenapa? Karena internet ini menggunakan contoh dari komunikasi data. Circuit switching jarang digunakan untuk jaringan data karena sangat tidak efisien. Nah, makanya si internet ini menggunakan paket switching, tidak menggunakan si circuit switching. Selanjutnya ada paket switching node, yaitu model node. Nah, jadi seperti terlihat di gambar, ketika input A, B, lalu outputnya C. Jadi A, B, C ini nanti akan dikirimkan informasinya dan juga dipisah menurut tujuannya masing-masing. Jadi dimodelkannya seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada paket switching node yang selanjutnya yaitu formula little. Nah, jadi ini ada analisa matematisnya terlihat seperti yang digambar ketika L sama dengan jumlah pelanggan rata-rata dalam antrian. Nah, si kotak hijau ini maksudnya tuh sebagai L. L-nya tuh yang kotak hijau ini. Rumusnya L sama dengan lambda dikali W. Lambdanya itu rate kedatangan pelanggan per detik. Lalu ada W atau waktu rata-rata satu pelanggan dalam menunggu antriannya. Selanjutnya ada datagram paket switching yang timing 1. Nah, jadi ketika host 1 ini yang terlihat di gambar, host 1 akan mengirimkan informasinya ke menuju host 2 harus melalui node 1 dan node 2. Di node 1 ini akan terjadi namanya switching node. Nah, jadi ketika proses pengiriman informasi dari host 1 menuju node pasti ada namanya propagasi delay. Nah, yang terlihat di gambar di sini, ini yang kotak biru menurun ini, setiap kali menurun itu adanya propagasi delay. Jadi adanya pelambatan karena adanya si propagasi delay tersebut. Nah, ini selanjutnya ada datagram paket switching timing 2. Jadi analisa matematisnya juga sama seperti yang tadi circuit switching. Jadi delay pemrosesan per hopnya itu terdapat di sini. Ketika ada si penurunan dari si kotak hijau ini, lalu total delay-nya tuh dari atas yang kotak hijau ini sampai penurunan yang paling bawah. Selanjutnya datagram paket switching yang routing. Jadi seperti lihat pada gambar, ketika dari host A akan mengirim ke host D harus melalui node 5. Jadi si node 5 ini tuh terminal pusatnya yang berfungsi mengatur semua transmisi dari masing-masing host. Nah, selanjutnya ini masuk ke virtual packet switching. Jadi virtual packet switching ini hybrid dari circuit switching dan juga packet switching. Contohnya tuh seperti X25, frame relay, dan juga ATM. Nah, pada virtual packet switching PASA atau PAS itu sama saja seperti yang tadi, yang packet switching dan juga circuit switching. Terdapat 3 komponen yang utamanya, yaitu pembangunan VC, lalu transport data, dan juga penutupan VC atau terminatingnya. Nah, nanti itu perbedaannya terdapat pada konfigurasinya. Nah, jadi pada virtual packet switching type 2-nya terdapat analisa matematisnya sama saja seperti yang tadi di circuit switching dan juga packet switching. Ada jumlah hop, delay pemrosesan, dan sebagainya. Nah, untuk reviewnya dari circuit switching dan juga packet switching, jadi dari keuntungan paling penting dari packet switching dan juga circuit switching dapat mengeksploit statistical multiplexing, yaitu penggunaan bandwidth yang efisien, dan juga secara statistik rasio antara peak dan average adalah 3:1 untuk audio dan 15:1 untuk grafik data. Nah, routernya juga lebih kompleks, namun si paket switching harus bisa menangani congesti. Jadi congesti itu adalah penumpukan suatu barang di suatu jalur yang bisa menyebabkan kemacetan arus. Jadi terima kasih, cukup sekian dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.